Jadi nanti kamu datang ke rumah sakit itu sudah punya program. Pak Ciai, Ciai ya. Ini loh, besok hari Senin ini yang akan saya sampai ini. Saya harus mampu memberikan ya pertolongan pada Ami, harus bisa menolong mengatasi kaitannya dengan trauma kepala misalkan. Sesuai dengan target kamu. Hari pertama, kedua, ketiga, Mbok gawe 2 hari juga tidak masalah. Apa itu? Iya. Iya. Jadi ya. Gitu. Jadi nanti ini operasional betul itu, Mas. Jadi pedoman kamu. Melakukan pre dan post komplain ora sah mbok ki nggopo. Ya nggopo ya memang harus begitu, harus nyusun kontrak belajar. Ini wong sudah nih, kalau enggak kamu nyusun enggak dapat nilai gitu. Menulis logbook itu kewajibanmu dalam rangka mencapai kompetensi itu gitu. Rasa mbok tulis. Melakukan target keterampilan nih. Target apa sih mbok capai? Nanti dilihat di software pembelajaran kamu distribusikan di situ. Ya Mas ya, Mbak ya, gitu ya. Iya. Enak-enak ndi kita kira apa? Kayaknya enak mana Mas? Enak lek menggawe iki apa enak tak kandhani? Enak yang Pak Put Nah, bilang, Pak. operasional di sini yang waktu itu operasional betul. Hari pertama saya dapat misalkan ada 5 kompetensi tercapai itu. Hari keempat 5 nanti ada 7 ya masuknya ke situ. Jadi nanti kamu datang ke IGD udah punya program. Nyari kasus itu nanti keterampilan itu. Jadi nanti kamu prakteknya sangat terarah gitu. Kalau seperti ini kamu bingung. Mau apa ya minggu pertama, hari pertama mau apa ini? Melakukan pre dan post conference. Kuwi kewajiban, Mas. Kuwi kegiatanmu gitu. Bukan kompetensi itu. Ya, paham ya? Oke, Mutiara paham? Aku tekon loh, tekon komunikasi verbal loh saya ini loh. Ini nanti gangguan komunikasi verbal nanti gitu. Nah. Paham, Pak. Oke, Tela paham? Paham, Pak. Yuni paham? Paham, Pak. Maaf lupa masih ke-mute. Yang di-mute coba itu unmute. Nah kemarin KMPP yang kontrak belajar Mas. Pembimbingnya siapa wingi? Pembimbingnya Bu Dartati Pak dari Purwokerto. Oh. Ya, terus kontrak belajar piye wingi? Yo. Oke, besok nanti dirubah ya Mas. Rupang rek ngopi kok ngopi target ketampilan itu ning ngene kopi kan bisa toh. Nggih. Mbok kopi mbok kene ngene sabar pembelajaran nanti didistribusikan ning ngene waktu. Misalkan ada 100 target kompetensi berarti 2 minggu. 2 minggu itu 14 hari ya. Ya. 12 hari, Pak. 12 hari berarti nanti 100 bagi 12 per harinya 8 kompetensi itu yang kamu harus capai itu. Ayo. Berarti untuk waktunya di sini ini berarti misal hari Senin kita melakukan berapa keterampilan gitu nggih, Pak? Iya toh ya misalkan seperti ini berarti dihapus semua nggih. Kalau saya tak hapus, nah, aku ora butuh kuwi nanti dengan sendirinya kan itu tugas pre-conference, ada kontrak belajar. Yes, Itu ora usah diboke nggopo. Maaf Pak Put, izin bertanya. Ya boleh. Tapi itu kan berarti menyesuaikan juga dengan pasien yang ada kan Pak. Misalnya pasien lagi shift hari itu lagi datang apa, berarti kita menyesuaikan tindakannya apa gitu kan Pak? Lah iya toh. Kalau misalkan nanti kok hari pertama nggak ada kasusnya nggak ada nih. Sampai hari ketiga 1, 2, 3 nggak ada kasus yang target keterampilan itu, ya dikosongin. Kasih keterangan tidak ada kasus gitu toh yuk. Masalahnya gini Mbak, belum tentu kompetensi itu nanti ada semuanya yang di rumah sakit. Iya betul Pak. Iya. Nah kalau nanti menilai target kompetensi berarti kan
dari nilainya dibagi denominatornya adalah misalkan ada 100 target kompetensi. Berarti kan nilainya dibagi 100 ya kali 100 kan gitu toh cara menilainya. Jadi pembaginya itu jumlah kompetensi. Nah, kalau jumlah kompetensi ternyata di rumah sakit kok nggak ada beberapa kompetensi apa kasihnya nggak ada, kasih keterangan. Nah, kalau dikasih keterangan nanti, maka nanti dikurangin pembaginya tidak 100 lagi. Yang ada kasihnya di rumah sakit. Terus salah siapa ini kalau nggak tercapai kompetensinya? Salah pengelola. Kenapa dipraktekkan di situ? Yang kasusnya nggak ada gitu loh. Jadi bukan salah kamu nanti. Misalkan kamu nanti dari 100 target kompetensi hanya tercapai 50. Enggak apa-apa. Kalau memang yang 50 itu enggak ada kasusnya. Tapi kalau ada kasusnya kamu dapat 50, nanti udah 50 ya nilai kamu ya, kemudian dibagi 100 gitu loh. Bukan 50 pembaginya 100. Kalau enggak ada keterangan tidak ada kasusnya. Kita fair aja, kita yang terbuka aja gitu. Iya, Pak. Siap. Itu ya, jadi kalian harus kritis loh ya, harus kritis. Ya. Jadi critical thinking kalian harus jalan loh itu. Jadi lakukan sebanyak mungkin gitu. Makanya kalau nanti di waktu itu nanti ada gitu, kemudian terdistribusi semua kompetensi yang ada di waktu itu, makanya kamu akan enak nanti. Wah, tanggal ini hari kelima ini saya harus mencapai kompetensi tentang BHD, tentang apa gitu, tinggal gitu aja. Ya kalau nggak ada kasusnya kosongin dulu gitu. Mungkin nanti dicapai pada hari ke-10 sampai ada kasusnya diisi tanggal 10 kan gitu, hari ke-10 kan gitu. Santai aja. Jadi jangan dipaksakan harus ada loh. Ya. Jangan dipaksakan kasusnya harus ada. Nah, memaksakan itu tidak bagus. Pokoknya memaksa itu tidak bagus. Ya. Oke. Paham ya? Semoga dimengerti. Jadi yang logik aja, yang logik. Berpikir kita yang logis gitu. Oke. Ada pertanyaan tentang kontrak belajar. Izin bertanya lagi, Pak. Misal kita mengisinya, misal kita udah punya pandangan, oh pencapaian ini tuh pasti ada, pencapaian ini tuh pasti ada. Misal gitu, tulisnya nggak apa-apa, Pak. Apa harus ditulis semua? Misal belum ada di hari pertama, mungkin ada di hari ketiga bisa ditulis gitu atau gimana, Pak? Ya tulis saja, Thomas. Tulis, udah usah memaksakan harus ada. Misalkan ya Mas, dari pertama kamu masukkan ada 5 kompetensi. Oke. Ternyata di rumah sakit hanya ada 2 misalkan. Yang 3 kan kosong. Atau kebetulan itu ya, ternyata ada kasus yang nanti akan saya capai di hari ke-5 misalkan. Kok hari itu ada ya masukkan aja kamu ambil. Gitu loh. Oke, siap, Pak. Sehingga nanti di situ tersedia semua kolomnya gitu. Iya. Jadi jangan terpaku dengan kejadian alam kok dipastikannya enggak bisa. Orang sakit kan kejadian alam, Mas. Iya. Jadi kamu enggak usah risau kalau misalkan nanti enggak ada kasusnya itu bukan salah kamu. Enggak ada prosedur di sana kan. Bukan salah kamu gitu. Itu salah pengelola yang menempatkan kamu praktek di sana gitu. Makanya persyaratan rumah sakit untuk praktek mes itu harus dipenuhi pendidikan paripurna loh. Nah, saya praktekkan di rumah sakit Raden Patan Demak nih, karena ngapain ini retok apa-apa. Betul, Pak. Ini data kritik itu. Ya, praktek gawat darurat malah ditempatkan di ruang Sulfat. ruang apa, ruang bedah itu. Ya ora ketemu. Lucu. Ya. Kalau saya suruh bimbing kayak gitu ya tidak mau gitu. Misalkan
praktek gada. Pernah itu Mas terjadi pada D3 itu. Iya, betul Pak. D3. D3 itu praktek gada tapi ditempatkan di ruangan. Saya enggak mau bimbing. Ya, dan enggak mau ngasih nilai saya. Sorry kebalik. Praktek KMB ditempatkan di IGD. Ini terjadi Mas, ini terjadi. Padahal itu baru semester 3 atau semester 4 itu. Gawat darurat itu semester 6, semester 5, semester 6. Jadi praktek KMB ditempatkan di gadar, di gawat darurat. Ya enggak nyambung toh. Nah, laporannya ada pengkajian primer, pengkajian sekunder. Loh, mahasiswanya belum dapat teori itu. Ya, saya enggak mau bimbing. Suruh ngasih nilai saya enggak mau, kasih nilai sendiri gitu kalau saya. Pusing amat gitu. Kalau ngasih nilai saya salah. Dosa akademik namanya. Ya, ini benar loh Mutiara nih terjadi. Iya. Dirayu-rayu sih. Ya enggak mau ngasih. Kamu salah tempat itu. Iya. KMB kok tempatan gawat darurat. Ya orang nyambung. Mahasiswanya nih nggak di gawat darurat yang nganggoh itu. Belum dapat teori ya Mas. Kemana itu? Ya, sorry ya. Jadi ayo kita melakukan sesuai dengan apa kitab suci kita gitu. Ini gadar, lakukan gadar itu. Nah, makanya nih, makanya saya pengen lihat LP kamu sebenarnya ini. LP kamu ini kayak apa sih gitu. Ayo sing gawe sapa sing gawe LP-nya. Saya pengen meluruskan aja kok. Belum ada yang buat toh. Belum ada Pak. Bella sudah gawe rong Vel. Gue contoh itu. Bella sudah buat belum? Belum. Mutiara ki lunga-lunga wae. Mutiara, hei. Kamu udah buat LP belum Mutiara? Yun, kamu sudah buat belum? Belum, Pak. Belum. Mutiara, panggilannya siapa Mutiara itu tadi? Panggilanmu siapa Mutiara? Mutiara. Panggilannya Mutiara. Yo Tiara. Muti Pak. Oh Muti. Mutik itu kan pemain kendang yo. Mutik apa itu? Yang pemain kendang itu loh, kosidah itu loh apa itu? Dangdut itu loh. Mutik. Mutik nada. Ya. Saya pernah nih kondangan nih pas ada mutik itu, wah pinter main kendang ya. Enggak nyanyi. Oke. Mutik sudah buat belum LP-nya? Nih coba sekarang saya dijelaskan aja lah. Kira-kira nanti nggak LP ini gadar itu piye? Bentuknya WOC Pak. Nah, WOC ya terus piye gawe ini? Dengan bagian yang terdiri dari definisi, etiologi, patofisiologi, terus pathway sama diagnosa Pak. Ya, pathway terus diagnosa. Diagnosanya kalau itu gadar apa saja Mas? Kira-kira Mas? Diagnosa gadar. Apa baik? Ayo kita diskusi aja kan nanti kan hebat nanti kalian. Nara tak tinggal turu loh. Gangguan pertukaran gas. Bersihan nafas tidak efektif. Gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik. Mobilitas fisik. Itu coba tulisan ekonom Mas. Tulisan Mas. Kira-kira nanti rumusan diagnosa perawatannya apa saja gitu.
Ayo, Bella kemana, Vel? Nggak apa, sambil makan nggak apa-apa, sambil minum nggak apa-apa. Bener tuh. Ini panduan ada itu. Ini buku panduan ada. Ada, Pak. Coba ditampilkan aja, nggak apa-apa. Diagnosa perawatan. Nah, itu kan, nah, ini contohnya toh, ya. Nggih. Nah, Betul, Pak. Nah, gede ke Mas. Nah, biasanya mahasiswa niru di buku panduan, gitu ya. Betul, Pak. Oke. Biasanya ini ditiru, langsung ditiru. Digedeke sithik Mas, iso diwaca Mas. Ini tak dekatkan mata saya loh, ini tak tempelkan loh ini. Sakit toh. Gede kene. Kelihatan, Pak. Fraktur femur. Oke, apa itu yang muncul itu Mas? Yuk naikkan Mas. Yang muncul, yang pertama ada kerusakan integritas kulit. Selanjutnya ada gangguan pertukaran gas, shock hipovolemik, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, nyeri akut, sindrom defisit perawatan diri, hambatan mobilitas fisik, risiko jatuh, dan risiko infeksi, Pak. Oke, yuk kita diskusi yuk, biar nanti kamu buatnya bagus. Yuk. Kerusakan integritas kulit itu masuk gadar nggak, Mas? Enggak, Pak. Enggak, kalau enggak dibuang. Itu salah buku panduannya itu. Iya, nanti kritik aja itu. Saya udah kritik ini loh, Mas. Bener nih, kemarin rapat dosen tak kritik itu. Mahasiswa itu persis niru di panduan. Gadar mosok ono diagnosis perawatan gangguan aktivitas barang. Enggak ada lah. Mikirin ngoyo-woro itu. Ini beratkan mahasiswa. Ya. Ada enggak gadar itu nanti diagnosis perawatannya apa nih, Mas? Pertukaran gas mungkin, Pak. Oke. Yuk, kalau pertukaran gas yang kayak apa toh? Bisa ini. Karena ada breathing kan. Breathing, ya. Yes, bisa. Hanya masalahnya kapan saudara mengangkat pertukaran gas, kapan saudara mengangkat gangguan ventilasi spontan. Pertukaran gas saat penurunan target oksigen. Nah, kalau gangguan pertukaran gas, Terjadinya penurunan. Penurunan apa? Penurunan apa? Ini harus jelas loh, Mas. Ayo, yuk diskusi yuk. Yuni nih. Jangan marahin saya loh. Vela, yuk diskusi. Muti, diskusi. Yuk. Coba ini kan nopo. Sorry ya, Mas. Nggih. Sorry ya. Jadi kita berpikir bukan menyalahkan siapa-siapa loh, Mas. Kita berpikir fokus ya. Mindset kita ini bicara tentang gawat darurat. Yo. Masuk akal nggak misalkan kerusakan integritas kulit nih gawat darurat? Oh, nggak ada. Enggak. Sampai di ujung dunia nggak ada itu. Ya. Terus apa lagi itu? Risiko jatuh. Risiko jatuh. Mobilitas. Mobilitas kok diangkat nih gadar. Ini lucu. Berarti senggawi orang mudeng itu. Iya. Gadar itu A, B, C.
Airway breathing circulation. itu tok. Oke, shock masuk. Kalau misalkan ini fraktur femur gitu ya. Loh kok muncul di shock itu kenapa? Nanti buatlah nanti misalkan ngambil fraktur femur itu. Fraktur femur itu estimasi perdarahannya adalah 8%. Yes. Karena ada rongga besar di situ. Fraktur pelvic estimasi dari 10%. Yes. Maka fraktur femur dengan fraktur pelvic itu masuk pada kondisi gawat darurat. Iya, larinya ke situ, shock hipovolumik. Iya. Nyeri akut. Mau intensitas berapa? Kalau intensitas 5 itu suruh tarik nafas sudah sembuh itu. Kalau nyeri akut itu masuk ketika ada nyeri pada intensitas 8, 9, 10. Sehingga nanti dikhawatirkan sudah jadi shock neurogenik. Dia larinya ke sana. Iya. Bukan nyerinya. Tapi risiko shocknya. Karena ada nyeri. Orang fraktur pasti nyeri dong. Nyeri ini subjektif, tergantung dari bagaimana persepsi pasien gitu. Ya, kalau intensitasnya 8, 9, 10 berarti ini wah risiko shock neurogenik nih. Makanya masuk dari fraktur, kemudian terjadi kerusakan jaringan, kerusakan jaringan akan mengeluarkan mediator, kemudian akan merangsang struktur pekan nyeri sehingga terjadi nyeri. Ya, kemudian dengan nyeri maka risiko terjadi shock. Kan gitu, Mas. Kan gampang toh nggak ini? Rasa kono-kono. Itu. Ya. Jadi kalau fraktur itu ya cuma dua itu. Shock karena perdarahan, shock karena nyeri. Kalau shocknya nyeri berarti shock primer, perdarahan hipovolumik kan ngono toh, Mas. Nggak ini loro tok, dua jalur tok. Munculnya dua tok. Kurang mobilitas kok gak ada ya lucu toh iki janjane piye to pola pikire kuwi. Wes. Besok kamu laporan mau bimbingan dengan Pak Put di itu tiga pakai dengan Mutiara. Mut Enggak, Pak. Enggak diapa-apain, Pak. enggak diapa-apain kok nangis. Enggak nangis, Pak. Ya. Ya Allah, anak-anakku kok iso ngene iki piye? Nanti gawe yang sederhana aja ya. Jadi yang Iya. ya, jalur misalkan rasa sing ngedapiah nih. Ini enggak logis itu, enggak ilmiah. Oke. Jadi kalau ini kalau yang menyangkut misalkan ya, jadi nanti di diagnosis perawatan itu muncul di kategori 1 ya, subkategori 1 dan 2 dan 3. Itu ada di sana. Kategori 1 itu fisiologis, sub 1 itu adalah respirasi, ada 6 diagnosa perawatan. Ya. Oke. Misalkan ini, saya tak ngomong didengarkan ini. Tak kasih kasus. Pasien datang, ya. Pasien datang. Di IGD. Respiratornya usianya 40 tahun. RR-nya 25 kali. Ya. Oke. Nah, ya piye ki lek arep ngomong piye. RR 25 kali. Tidak teratur. Ya, tidak teratur. GCS-nya 8. GCS 8. Ada suara gargling. Ada juga suara ronki basah kasar.
ya, pada lapang paru. Dari pemeriksaan dinyatakan udim paru. Kira-kira diagnosa peratannya apa, Mas? Ayo, Gangguan pertukaran gas mungkin, Pak. kok bisa? Gangguan pertukaran gas, Pak. Karena dari data objektifnya Ada bunyi garglingnya. Heeh. Terus apa tadi? Hmm, Pola nafas enggak? Iya, pola nafasnya. Gangguan pola nafas. Terus pertukaran gas, terus apalagi? Ada gargling. bunyi Iya, ada tambahan. Apa itu gargling? suara bunyi tambahan. Ayo tambahan apa? Suara napas tambahan kan ada ronki, ada wheezing, ada gargling, ada snoring. Kalau gargling Ngorok, Pak. menandakan. Ayo ini kita sudah masuk ke materi gadar loh. Ada gargling, ada snore. Ada gargling. Kalau gargling mengindikasikan ada apa? Adanya Cairan. Cairan atau sekret di mana? Hmm, Di jalan nafas gejala dong. nafas. Iya, bener. Nah, berarti muncul juga yang bersihan jalan nafas. Persen jalan nafas. Tapi pasiennya batuk efektif kok. Batuknya mengeluarkan sputum. Diangkat enggak? Bersihan jalan nafas. Diangkat. Ya untuk apa diangkat? Oh, sudah batuk efektif kok. Batuknya sudah mengeluarkan sputum. Nah, rasa diangkat toh, Mas. Karena mau diangkat tindakannya apa? Nah, bingung toh? Ya, balik bingung toh? Pemberian oksigen. Lalu jalan nafas mau berikan oksigen nggak ada toh. Enggak ada. Kalau bersihan jalan nafas pasti tindakannya adalah Oksigenasi. Membersihkan sekret. Suction, Pak. masa bersihan jalan nafas disaksen. Membersihkan sekret. Nah, ya dengan apa membersihkannya? Batu Dengan efektif. nebulasi, Pak. Nebulizer, Pak. Berikan. Nebulizer untuk apa? Tuh. Nebulizer terus suruh batuk gitu ya. Pasien suruh batuk. Nah, itu untuk mencairkan dahak. Mencairkan dahak. Nah, cair nggak pakai. Batu efektif. Batuk efektif. Loh, pasiennya GTS-nya 8, suruh batuk. Makanya yang itu bukan jalan nafas. Kalau pasiennya itu tidak sadar, kesadaran menurun, pasti risiko aspirasi. Itu gadar itu. Nanti dibaca ya. Iya. Risiko aspirasi dong. Karena apa? Pasiennya gangguan kesadaran. GCS-nya 8. Makanya di sana itu salah satu etiologi itu adalah kesadaran menurun. Lihat di SDKI. Iya, Pak. Yang kedua nih penurunan ada refleks muntah. iya. Tolong nanti dipahami betul nih. Ya, jangan asal nanti wah ini bercanda nafas loh. Jangan. Kalau pasien nggak sadar atau kesadaran menurun itu pasti risiko aspirasi. Satu tindakannya apa? Yang penting suction. Suction. Nggak ada orang sadar di suction, nggak ada. Kalau pasiennya sadar kooperatif maka dilatih batuk efektif. Ya, terapi dada. Yes. Hati-hati ini. Biar kamu nanti kamu pinter-pinter gitu. Saya seneng. Iya. Sehingga nanti di nursing diagnosis itu misalkan kayak pernapasan, itu gadar itu kan ada ventilasi spontan. Kapan saudara mengangkat ventilasi spontan? Iya.
Kapan? Gangguan ventilasi spontan kapan saudara mengangkat diagnosa peralatan itu? Kalau nah itu dulu Gangguan ventilasi. gimana? Ya dek, Mbak Dek. Penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mau bernafas secara adekuat, Pak. Nah itu indikatornya. Indikatornya terjadinya takikardia, Pak. Jadi gangguan ventilasi spontan itu nanti tindakannya apa toh? Pernapasan mekanik. Mekanik. Yes. Hampir tani tak durang lho ya. Waktu pengkayaan materi itu loh. Saudara di Gadar itu, kalau ada pasien yang tidak adekuat pernapasannya, breathing-nya itu, angkat itu, ventilasi spontan. Indikatornya apa? Dicurigai gagal nafas. Indikatornya apa gagal nafas? Satu, ada hipoksia. Iya. Yang kedua, lihat SaO2-nya. Menurun. SaO2, PaO2, dan PaCO2. Lihat tiga itu. Gagal nafas kalau PaO2-nya kurang dari 60 mm tekanan raksa. Iya itu maka angkat gangguan ventilasi spontan. Tindakannya apa? Napas buatan, ambubek atau pasang ventilator. Iya. Jangan gangguan pertukaran gas. Oh enggak adekuat kok. Kasih oksigen enggak masuk. Percuma. Harus dinapas sih. Harus adekuat dulu. Ya, dulu itu loh, yang kasus dulu waktu pengkayaan kan pernah tak kasih kasus dulu. Terus tak jelaskan, mesti si Vela nggak masuk mungkin. Yuni nggak masuk Yuni. Yo, Mutiara nggak masuk juga. Made juga dolan pas dolan. Waktu dulu Gimana, Pak? materinya kamu punya ya? Oke. Ada nggak di Gadar nanti pola nafas ada nggak? Gangguan pola nafas gitu. Ada, Pak. Indikatornya apa? Ini mahasiswa sering latah loh, termasuk dosen sering latah. Frekuensi napasnya naik, normanya 20, 18 jadi 30, gangguan pola nafas. Nanti dibaca di SDKI. SDKI itu pola nafas itu kalau adanya gangguan fungsi pada otot-otot bantu jalan nafas dan pernapasan. Itu tok. Misalkan ada fraktur kosta, fraktur leher, atau ada paralisis pasien dengan SGB, sehingga terjadi paralisis pada otot-otot pernapasan. Itu baru pola nafas, Duk. Jangan gampang nih rumuskan pola nafas itu. Ya, jadi jangan. Ya, nanti dibaca, dipahamin. Jadi yang sering muncul itu di Gadar itu ya resiko aspirasi, ventilasi spontan, gangguan pertukaran gas itu. Ya, ini tiga ini yang sering muncul. Ya, kalau berjalan nafas itu ya kasus-kasus lama. Risiko aspirasi, ventilasi spontan, pertukaran gas, risiko aspirasi, apalagi tadi yang satu. Tulisan kan tulis toh si Vela.
Rambut tulis lali itu. Pernapasan, gangguan pertukaran gas, risiko aspirasi, gangguan ventilasi spontan, yang satu apa lagi? Nih. Yang satu. Ya 3 itu ya. Pernapasan kan ada 6 diagnosa pernapasan toh Mas Madi. Iya, Pak. 6. Persen jalan nafas, Pak. Ya yang berjalan nafas itu, berjalan nafas itu ya mau diapakan? Aneh gawat darurat berjalan nafas itu disuruh apa pasien? Saya tanya. Asma datang, hiperskresi, hiperspasme trakobronkial, Berikan asal kanul, Pak. dilatih bata efektif. Bata efektif. Ya itu ya boleh-boleh saja, tapi kegawatannya kan bukan itu. Oke. Ya, kegawatannya kan bronkospasme. Ya boleh-boleh saja. Tapi dengan alasan yang tepat. Ya, kemudian di kadar lain yang di nutrisi dan cairan itu sub keberapa itu? 3 ya. Itu di sana cairan. Ya, maka di sana itu muncul hipovolumik. Itu yang muncul kaitannya dengan diare, muntah itu loh perdarahan. Nah, lian itu tidak usah diangkat, bukan gadar. Kemudian di jantung ya sirkulasi nanti itu berkaitan dengan ya satu sirkulasi spontan. Ya itu kan ada tuh di sana. Curah jantung. Ya 2 itu diangkat. Resiko perfusi jaringan perifer ya, sebelum resiko curah jantung menurun, angkat curah jantung dong. Curah jantung. Iya toh yo. Coba tulisan kuwi mau. Itu yang sering muncul di gadar. Kali lagi jangan pernah ngangkat gangguan aktivitas tuh ya. Intoleransi aktivitas diangkat tuh, lah kuwi muridé sapa? Muridé Pak Put ya ora. Moga darurat kok intoleransi aktivitas. Ora ono. Ya. Serem ya. Kayaknya serem ya. Ini bisa diulangi lagi, Pak, untuk diagnosa gadarnya, Pak. Piye. Asing kurang jelas, Pak. Ya, diulangi. Jadi sebutan mau nyanyi di pernapasan apa wae yo. Resiko aspirasi, pertukaran gas, ventilasi spontan. Berjalan napas. Persen jalan nafas. Ya. Gangguan pola nafas juga, Pak. Ya udah pola nafas itu. Ya kalau misalkan nanti ada kasus yang kelumpuhan misalkan atau pernapasan ya boleh diangkat. Tapi misalkan gini, tadi kasusnya misalkan respiratory rate 25 atau 30 kali per menit gitu. Padahal kasusnya di paru. Lu kok mbok angkat pola nafas mbok opo? Makanya coba dibaca ini pola nafas di SDKI itu. Penyebabnya apa itu? Pola nafas. Depresi pusat pernafasan, hambatan upaya nafas. Berarti kan paralisis, Mas. Oke. Deformitas dinding dada, deformitas tulang dada, gangguan dadanya itu skoliosis misalkan itu angkat pola nafas. pola nafas. Apalagi banyak itu ada berapa itu? Ada 15 penyebab. Nah, ya 15 penyebab itu. Enggak ada itu yang kaitannya dengan gangguan ventilasi perfusi, enggak ada. Semuanya kaitannya dengan otot jalan nafas, otot pernapasan tuh. Ya. Paham ya nih. Berarti Mutiara enggak pernah bahasa itu SDKI itu. Ora ngerti ya. Ini ya tahu. Baca. Baca ning berbibil tok ora didalami. Dan ini bedane opo to ki ngono lho. Nak sinau ki ngono.
mute. Bedanya apa toh ini? Kok ono pola nafas, ono jalan nafas, ada gangguan pertukaran gas. Kalau gangguan pertukaran gas itu hanya 2 loh. Yang semuanya terjadi ini. Gangguan proses ini. Ya, mismatch antara ventilasi perfusi. Makanya ya ada istilah yang disebut dengan PQ mismatch. Ventilasi perfusi ya tidak seimbang. Kalau gangguan pertukaran gas itu pasti berkaitan dengan hambatan pada difusi. Dah, itu titik dah. Kalau gargling itu bukan gangguan pertukaran gas. Gargling itu menghambat proses ventilasi. Karena gargling itu pasti di jalan nafas. Iyo, wis toh. Ono gargling bersihan jalan nafas. Pasien nggak sadar, risiko aspirasi itu gampang toh. Pegang kunci-kuncinya itu. Iya. Pasien sadar pertukaran bersihan jalan nafas tidak efektif. Pasien nggak sadar ada gargling, risiko aspirasi. Tindakannya apa? Suction. Ya udah toh. Atur posisi suction. Selesai. Jadi urak panjang-panjang. Nah, bayangkan kalau seperti itu deh, wah nanti kerjanya cepat banget itu. Pasien terselamatkan semua. Ya. Oke. Di nutrisi cairan tadi hipovolemik ya, Mas. Ya. Hipervolemik juga bisa. Hipervolemik. Ada hipo, ada hiper. Hipervolemik nanti risikonya udim paru, pertukaran gas. Ya, kasus COVID misalkan. Iya. ARDS, akut respiratory distress syndrome. Iya itu. Hipervolemik. Kenapa hipervolemik masuk gadar? Ayo. Kok tidak hanya hipo saja, hipervolemik juga masuk. Hipervolemik itu salah satu tandanya udim. Iya toh yo, udim. Masuk ke gadar kalau terjadi udim pada paru. Yes. Kenapa hipervolemik terjadi udim pada paru? Kalau cairannya itu berlebihan, maka pada atrium kanan itu juga tertimbun cairan. Karena cairan itu banyak masuk dari tubuh masuk ke atrium kanan. Iya toh. Lalu kalau atrium kanan banyak cairan, maka di ventrikel kanan juga tertimbun cairan. Iya toh. Kalau banyak cairan pada ventrikel kanan, maka ini akan ditumpahkan ke paru. Karena ventrikel kanan dibuang ke paru untuk proses difusi. Sehingga parunya kebanjiran. Dan kebanjiran seperti air, adalah kebanjiran duit kan, kebanjiran air. Ya, bela ya. Itu. Nah, kalau kebanjiran air berarti kan nggak bisa nih terhambat proses difusinya, gangguan pertukaran gas, gitu. Jadi hiper bisa. Jantung ya curah jantung dan sirkulasi spontan. Nah, nanti bedakan kapan mengangkat sirkulasi spontan dan kapan mengangkat curah jantung. Nah, harus dibedakan itu. Udah itu aja kamu kuasain. Masuk gadar kamu pasti lulus. Pasti hebat itu. Berarti ada sekitar 8 diagnosa perawatan yang kamu harus kuasain itu. Dan lain-lainnya enggak. Abaikan misalkan. Integritas kulit abaikan. Integritas kulit nanti bagiannya di ruangan itu. Atau di ICU sana. Kalau sudah lama nanti tanggung jawab ICU sana. Ya. Nanti di ruangan nanti integritas kulit oke, tidak masalah.
Ya. Jadi ada kok, ada pilah-pilahnya, ada kotak-kotaknya. Nah, kalau ini contoh apa itu WOC itu ya itu contohnya kasus KMP. KMP yes. Berarti harus bedakan dong kasus KMP dengan kasus Badar. Besok nanti untuk kasus-kasus kritis beda lagi. Nanti minggu depan lah, 2 minggu yang akan datang baru kita diskusikan. Ya, Made ya. Jadi kalian dapat banyak loh. Halo. Koordinatornya siapa tuh? Eko, Pak. Nanti yang kritis siapa? Pak siapa? Yang kritis dengan Pak Put juga, Pak. Enggak kok kan ini kok koordinatornya kritis loh. Oh, Bu ini, Pak. Oh. Ada kemarin rapat sudah tak sampaikan loh. Sudah tak sampaikan ini. Kok masih muncul lagi itu ya? Heran saya itu. Ini mau coba contoh ya si Vela ya. Tidak apa-apa nanti saya nyarankan saya mempertanggungjawabkan. Oke. Ada pertanyaan ini. Jadi besok kalau membuat LP khusus Gadar ya jangan KMB ya kasusnya ya. Nanti tak nilai nanti kalau KMB. Kita akan nilai 20. Ya. Alur pikirnya yang penting membangun alur pikir. Ini Gadar ya contoh-contoh kasus jantung, kasus pernapasan itu ya bagus. Makanya itu Gadar itu mesti LP ini faktur femur. Di 4 kemarin juga faktur femur. Kali senjang ya faktur femur. Jadi di copy persis langsung diganti. Ya, jadi aja ngono ya. Ayo kita punya pola pikir yang berbeda. Loh, ya Mutiara, jadi Muti kita harus punya pola pikir yang berbeda dari yang lain gitu loh. Ya Demade ya. Jangan sama dengan yang lain. Wong kita ini difitrahkan apa? Ya. Memang dilahirkan dengan kondisi yang kita ini berbeda gitu. Kamu kan kumpul Pak Putra udah berapa tahun ya di Made? 4 tahun, Pak. 4 tahun lebih ya. Berarti kan kamu sudah bisa menilai Pak Putih kurangnya piye ngono itu. Ya, jajal nilai nanti, Made. Ngerumpi ya wegah, runtang-runtung ya enggak mau, saya itu kan gitu. Ngerumpi untuk kongko-kongko malas. Temen yang grup-grup itu enggak ada, apapun enggak ada. Enggak ada. Pak Put kelompoknya ini enggak ada. Enggak mau kelompok-kelompok. Ya. Nah, sahabat pasti punya. Tempat curhatan saya pasti punya. Yang punya Ngudi Waluyo itu sahabat saya itu. Jadi saya itu harus mencari ini. Kalau saya punya ini sedang banyak pikiran itu tak curahkan ke siapa. Mencari orang yang al-amin, yang dipercaya betul. Sehingga nanti setelah saya ngomong nanti ada penyelesaiannya gitu loh. Cari seperti itu. Ya si Vela ya. Nanti kamu seperti itu. Nah Vela kan tipenya disimpan nanti masalah. Ya rapet itu. Pikir dewi, nangis dewi itu Vela itu. Nah, nggak boleh carilah nih apa kakakmu, apa bapakmu atau sahabat lah temen nih.
Cari sahabat. Sahabat beda dengan teman. Nah, teman ki nak duwe duit ya temannya oke. Iya itu teman. Nah, kamu punya uang temannya banyak, kamu punya barang temannya banyak. Tapi sahabat itu sampai kamu nggak punya apapun tetap baik, mendampingi. Ya, Adi nanti itu kamu pakai. Itu sanggu kamu nanti untuk berkarya di lingkungan pekerjaan. Ya. Oke. Ada pertanyaan. Kalau orang kesel lah. Ya, nanti kamu gini, buat jadwal bimbingan. Kamu nggak minta nggak tak bimbing gitu. Kalau kamu minta, tak insya Allah tak sempatkan bimbingan. Tapi daring aja. Ya, tapi nanti kapan-kapan misalkan saya itu pengen ke rumah sakit, kan banyak teman itu di situ itu nanti pengen ke sana, tak tulan-tulan ke sana gitu. Ya nanti tak mampir gitu ya. Kalau mau main ke rumah silakan aja. Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan ini ya di Made ya. Bella ya, Yuni, si Mutiara, ini kok Yuni kok ngilang-ngilang nih kenapa? Ya, bukan. Sinyalnya aja, Pak. Wiki urip ning ngendi kok sinyal alasannya sinyal ya. Urip ning Semarang ning ngene Bulusan kok sinyal elek ya ora ono to. Hujan nggak, Pak? Hujan. Oh iya, aku sinyalnya iki kok digawe elek sinyalnya karo Yuni. Kamu di mana Yun sekarang? Ngalian, Pak. Di mana? Ngalian. Soalnya rumahnya Gundi gitu ya. Tahu Gundi ya? Gundi itu Kabupaten Wonosobo yang dekat dengan hutan-hutan sana itu ya. Sekarang itu pandemi ini hebat luar biasa ini dampaknya nih teknologi ya, IT ini lebih hebat ini. Sekarang di pucuk gunung pun sekarang bagus-bagus kok. Ini IT-nya bagus sekarang. Oke, jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian ya. Jangan pernah mengeluh ya. Jangan pernah mengeluh betul nih. Sikapi secara positif apapun yang terjadi ketika nanti sudah praktek itu. Kalau ada kesulitan, kamu boleh kok biar ke saya, telepon ke saya boleh. Pak mau tanya apa, ini kasusnya seperti ini gimana ya Bapak gitu. Boleh silahkan aja. Tapi saya ini jarang pegang HP. Tapi biasanya cucu kadang-kadang dibawa kemana-mana sama cucu. Nanti kalau ada telepon dikasihkan ke saya. Ya. Atau kalau misalkan enggak nanti ya balesnya nanti paling malam atau ini kayak Made ini kan kemarin biasanya baru tak balas sehari kemudian ya Mas ya. Iya Pak, malam Pak. Malam jam berapa tak balas tuh? Jam 10 Pak. Nah, jam 10 baru masuk rumah itu. Ya. Gitu ya Mbak si Vela, Yuni, Mutiara, si Mas Made ya. Jadi semoga ini berkah untuk kalian gitu. Dan modal kalian praktek digadar ya. Laksanakan dengan senang hati. Ya, jangan banyak ngeluh praktek itu. Buat LP ya sekarang mau dikonsultasikan besok malam. Ya enggak apa-apa jam 7 itu enggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan atau ada usulan gitu? Sambil jalan aja Pak. Sambil jalan ya nanti silakan membuat jadwal bimbingan ya nanti dikirimkan ke saya. Oke, siap Pak. Oke, itu aja ya Mas ya. Semoga sukses kalian semuanya. Makasih, jaga kesehatan ya. Hati-hati ya dalam komunikasi, dalam bergaul ya. Ya, tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Put. Terima kasih Pak Put. Terima kasih, Pak Put. Ya, Liv ya saya ya. Iya Pak.